Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Ya, saya ingin mengulas sebentar ya. Sebetulnya dari kemarin saya ada debat-debat gitu ya di Quora. Quora ini adalah aplikasi tanya jawab yang menanyakan apa bedanya antara investasi saham dengan kripto. Jadi ngomongin fundamental. Nah, jadi pada dasarnya perdebatan ini sebetulnya nggak penting juga, karena fundamental di saham kan berbeda cara ngitungnya ya. Dia mulai gedungnya berapa, asetnya berapa, cost berapa, untung berapa, dihitung blok blok blok. Nah inilah jadi nilai dasar, itu adalah fundamental. Dan cara investasi emas juga berbeda lagi kan. Apakah fundamental nggak ada? Ada. Cuman cara menghitungnya nggak begitu, berbeda lagi. Kripto berbeda, properti berbeda, semua hal yang kalau kita ngomongin investasi pasti ada fundamentalnya. Ada titik dasar kita membelinya. Pada saat harga rumah properti 250 juta, saya mau beli rumah saya ini, pasti ada dong fundamental yang mendasari harganya segini. Bukan hanya karena ih indah beli, enggak. Ada di balik itu ada ya. Eh, Kalau rumah itu bertingkat, berapa modalnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana apa sih namanya fasilitasnya, bagaimana keamanannya, kenyamanan dan lain-lain, itu juga fundamental. Fundamental itu kan nilai pembentuk dasar. Nah, jadi antara saham, kripto, properti ya berbeda guys. Jadi kita berdebat sebetulnya gitu ya, bukan bukan saya mendebatin, bukan cara menghitungnya nggak begitu, cara pandangnya begitu. Jadi kalau kalian orang saham, jangan samakan dengan kripto, dengan emas, properti dan lain. Dan jangan paksakan untuk orang kripto menghitung dengan cara saham. Nggak bisa. Bukan itu, memang nggak begitu. Nah, jadi kalau kalian orang saham, fundamentalnya udah jelas kayak tadi ada cara ngitungnya gitu ya. Di kripto juga berbeda lagi. Kalau kita beli rumah juga beda lagi, beli emas beda lagi. Apakah fundamental nggak ada? Ya ada kan, fundamental kan pembentuk pembentuk nilainya gitu ya. Jadi bagaimana sih? Memang kita ujuk-ujuk beli rumah, ujuk-ujuk beli emas, ujuk-ujuk beli apa tanpa kita punya apa, nggak mikir, nggak ngotak gitu ya. Ya kan kita beli rumah, harga rumah ini 100 M. Lah kan kita bayangin, kita ngitung gitu kan, kita ngitung. Kenapa harganya setinggi itu? Kenapa? Itu adalah nilai dasar yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita membeli rumah itu, dan untuk memperkirakan kalau saya beli rumah ini 10 tahun lagi naik atau tidak. Nah, fundamental toh itu namanya gitu ya. Jadi tidak bisa guys. Jadi kalau kalian orang saham, jangan paksakan, atau jangan paksakan deh bahwa Bitcoin, Ethereum, PP, Shiba dan lain-lain itu harus dihitung dengan cara saham. Berbeda. Itu berbeda. Bahkan emas pun yang dibuat semirip-miripnya dengan Bitcoin, maksudnya Bitcoin yang dibuat semirip emas, caranya, polanya, itu pun tidak bisa disamakan, nggak bisa gitu ya. Kalau katakanlah ada yang bilang Bitcoin itu adalah digital gold atau emas digital. Oke, secara sistem memang dibuat semirip mungkin, semirip lah ya, semirip-miripnya gitu ya. Kenapa semirip-miripnya? Satu, dibuat sedigital mungkin, segol-goldnya mungkin lah gitu, semirip-miripnya emas, karena kan orang percaya dengan emas gitu ya. Mau ngomong apapun emas jelek ya emas dibeli aja gitu. Nah, jadi di Bitcoin dibuatlah semirip itu. Nah, untuk mendapatkan Bitcoin itu dengan cara ditambang. Tambang itu menggunakan alat. Alatnya komputer, CPU, power supply, internet, keahlian dan lain-lain. Sama juga kan menambang emas juga. Kita kan nggak bisa dong main keruk-keruk pakai tangan lah ya, nggak bisa gitu ya. Jadi ada alatnya untuk menambang emas. Disitulah nilai intristik, nilai dasar awal harga itu terbentuk adalah ketika pada saat saya punya beli komputer harga 10 juta,
kemudian internetnya berapa, listriknya berapa, makanya dihitunglah awal-awal, oh dengan saya menambang saya dapatkan 0,0001 misalkan, ternyata harusnya saya jual 1.200 karena modal saya kalau saya hitung itu cuman 1.000. Artinya disitulah titik dasar yang mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan untuk nggak laku-lakunya rumah ya sebesar itu. Saat kita membeli rumah, kita tahu dulu rumah itu cuma 50 juta. Kok bisa sekarang 1 miliar? Kan pertanyaannya kenapa? Saya mau beli nggak ini rumah? Kalau saya beli, naik nggak tahun depan? Atau malah jadi 50 juta lagi? Kan ada dong kalkulasinya kan, ada kita ngitungnya, bukan ujuk-ujuk sebenarnya mentang-mentang punya duit kita beli, ya kan nggak begitu. Jadi kita harus lihat secara holistik, secara keseluruhan. Begitu juga kalau kita ngomongin Bitcoin, itu ya ngomongin teknologi dan ekonomi. Kalau kalian nggak mau ngomongin teknologinya, cukup ngomongin ekonominya aja. Ekonominya seperti apa? Yaitu tadi sama seperti membeli rumah. Rumah itu dulu harganya 20 juta atau 20 juta sekalipun. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi 1M, 2M? Lah nanti kalau saya beli tiba-tiba turun lagi menjadi 20 juta gimana? Ya itu kan pertanyaan. Nah pertanyaan itu logis atau tidak? Logisnya bagaimana? Kan dikalkulasi. Lah kok bisa ada rumah 2M tiba-tiba jeblok menjadi 2, kembali ke harga awal bangun. Kan ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Kenapa? Nah Bitcoin harga dasarnya tuh nggak ada mungkin ya waktu dulu gitu ya. Dulu kalau ngomong produksi, makanya harganya cuma beberapa rupiah saja. Beberapa sen per rupiah. Lah kok bisa satu koin sekarang 1 miliar? Kok bisa juga, kok mau juga kalian mau beli? Pertanyaan itu. Kok mau beli harga 1 miliar? Why? Kenapa? Terus bagaimana dong cara ngitungnya? Sama persis kalian mau beli rumah. Apa yang membuat atau bagaimana cara kita menghitung bahwa rumah yang saya beli seharga 1 miliar hari ini saya akan beli, kemudian saya akan jual 1,5 atau 2M 5 tahun 10 tahun ke depan. Pasti ada menghitungnya. Di Bitcoin juga ada. Bagaimana menghitungnya? Ada. Secara keekonomian ada, secara teknologi ada. Walaupun dua hal ini walaupun tidak bisa dipisahkan, tetapi ada dua orang idealis di sana, yang mana ada orang yang ingin cuannya tok, ingin cuan tok, nggak peduli dengan dibaliknya, nggak peduli. Pokoknya gue beli, gue harus cuan. Itu investor seperti itu. Tapi kalau investor yang ngerti banget ya kita harus melihat juga teknologinya, karena itu adalah pondasi. Bagaimana? Kan kita harus melihat pondasi rumah itu gitu ya. Kan kalau udah keropos gimana kita membeli rumah itu? Kan itu pondasi dasar kita untuk ambil keputusan. Di Bitcoin ada teknologi. Teknologinya seperti apa? Buat apa? Bagaimana? Sudah berapa lama? Itu untuk apa? Dan dengan skenario yang kita blockchain itu bagaimana, sistemnya gimana? Itu mungkin bagi kalian investor yang mumpuni ya harus begitu. Bukan kalau kita berdebat dengan orang yang cuman sekedar hari ini 1 juta, pengen besok 2 juta, pengen 2 miliar, pemimpi gitu ya iya nggak akan ketemu guys, nggak ketemu. Jadi kalau investor itu kan ada yang idealis dengan teknologinya. Kadang-kadang orang idealis ini, misalnya saya paham dengan blockchainnya Bitcoin ya, itu jaringan Bitcoin saya paham misalkan. Nah jaringan Bitcoin ini hanya akan hidup, hanya akan hidup ketika ada node, ada komputer yang ada software jaringan Bitcoin hidup 24 jam terkoneksi internet. Syaratnya hanya itu. Pokoknya ada komputer dengan
program atau software yang kita install di dalamnya jaringan Bitcoin, koneksi ke internet, hidup 24 jam. Syaratnya hanya itu. Kan itu ada cost, berarti ada komputernya, ada listriknya, ada tenaga kerjanya kita untuk jaga gitu ya. Kan ada cost di situ. Nah, di luar sana ada orang yang tidak peduli dengan uangnya, nggak peduli dengan uangnya. Yang penting jaringannya ini ada. Yang penting blockchain ini tetap jalan. Ada guys. Kita aja yang sibuk dengan dari 1M pengen 5M 10M itu kan kita yang pemimpi gitu. Mereka di luar sana itu enggak. Dulu waktu dibuat beramai-ramai itu adalah ingin mendobrak aturan dunia, kan itu aja. Aturan dunia ini simple aja. Bitcoin itu dibuat decentralized, artinya dibuat berdiri sendiri, artinya bebas lah. Gua bisa bikin servernya, Anda bisa bikin servernya, seluruh dunia, seluruh orang boleh punya server sendiri di rumah, server Bitcoin. Ketika seluruh manusia habis sekalipun, matilah katakanlah, nggak tahu kenapa ceritanya tiba-tiba sedot tweet hilang manusia itu, tapi internetnya masih ada, komputernya masih jalan, listriknya masih ada, itu no problem guys, dia jalan aja. Karena di situ memang sudah ada sistem otonom, otomatis. Bitcoin dibuat untuk otonom. Tidak perlu campur tangan manusia sekalipun. Tentu saja ini ngomongin soal jaringannya ya. Kalau perangkatnya, listriknya, internetnya tentu saja perlu campur tangan. Tapi ini soal ngomong cara kerjanya, ini basic kerjanya. Kalau ngomong kerjanya itu ya full otonom, bahkan tanpa manusia satupun. Kalau memang ada internet sudah melayang gratis, baterai sudah abadi, nggak bisa mati-mati, komputer pun sudah abadi, nggak bisa mati-mati, internet abadi, nggak mati-mati, nggak ada manusia pun Bitcoin hidup. Nggak perlu ada lu beli, gua jual, nggak perlu. Memang udah dibuat seperti itu. Itu adalah teknologinya, itu fundamentalnya di situ. Itu fundamental dasar, itu pondasinya di situ. Nilainya berapa? Nilainya itu ketika kita sebagai miner menentukan, menghitung nilainya. Ketika ada orang tidak peduli lagi, bahkan manusia pun tidak peduli karena semuanya sudah abadi, buat apa? Apakah nggak ada fundamental? Ya nggak ada. Sama seperti mungkin ranting di sana yang mungkin tidak ada gunanya. Tetapi satu kali kalau saya perlu untuk nyolong mangga, bisa dong itu ranting. Nah, Bitcoin juga nanti next seperti itu. Kalau dia sudah otonom, namanya udah otonom, dipakai nggak dipakai, tetap nanti akan berfungsi ketika kita membutuhkan untuk menggunakannya. Nah, itu adalah basic. Kalau saat ini orang sedang hype karena entah karena sesuatu apa gitu ya, katakanlah emas, kenapa sekarang harganya 1 juta, kenapa? Kan emas 1 juta bukan berarti waktu nambang itu harganya 900.000, kan enggak. Itu hype ya karena emas itu dipakai banyak orang. Sebetulnya kalau nambang ya nggak segitu. Misalkan kita bawa panci ke sungai, ucuk, dapat segram itu ya. Berapa modal Anda pada saat untuk ke sungai, goyang panci, dapat emas. Berapa coba? Kemudian dibakar, dimurnikan menggunakan api, berapa nilainya? Murah sekali kan? Kok bisa harga segram 1 juta? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kok bisa 1 gram segitu? Nah, pembentuk itu pasar itu berbeda-beda. Kalau pabriknya segede gaban, saya punya karyawan 1.000 tambang emas, ya kan berbeda lagi cara ngitungnya. Nggak mungkin dong pabrik saya kalau sebulannya saya mengeluarkan uang 500.000, nggak mungkin saya jual 400 juga. Kalau pabrik saya kemudian mengeluarkan gaji, tenaga, biaya dan lain sebagainya 1.500.000,
harga pasarnya emas cuman 1 juta. Ya goblok aja saya melanjutkan tambang itu. Kalau ngomongin cuan. Tapi kalau ngomongin fungsi dari emas itu sendiri, ya kita butuh emasnya katakanlah. Memang kita butuh emas. Emas untuk apa? Bukan untuk perhiasan yang segede rantai babi, bukan. Emas itu banyak kegunaannya untuk PCB, untuk lapisan elektronik dan lain-lain lah, itu banyak. Seandainya saya bikin pabrik, kemudian saya bikin peralatan elektronik, memang saya butuh, ya nggak apa-apa kan, cost-nya jadi dirubah. Nah, Bitcoin juga sama juga kan, begitu Bitcoin, saya nggak perlu, Bitcoin nggak laku, tapi mungkin saya butuh Bitcoin itu untuk menggerakkan mesin digital yang di luar sana. Banyak kok yang bisa kita jadi banyak aplikasi, banyak di dunia internet sana itu kayak dunia besar, dunia yang kita tahu hari ini guys. Itu di luar sana itu dunia yang mungkin kalau kita bayangin susah juga ya. Tapi intinya adalah di dunia maya itu sudah sebesar dunia nyata kita ini bagi kalian yang ngerti. Karena Bitcoin itu tetap saja berharga nggak berharga, manusia mau bagaimanapun tetap saja Bitcoin itu dipakai, dipakai, berfungsi, difungsikan, tetap digunakan. Soal nilai sama seperti emas tadi. Kalau lu nemu emas di sungai tanpa kos sama sekali, nggak ada biaya sekalipun, kemudian harganya 1 juta, ya nasib lu lah. Sekarang lu menambang pakai komputer, tiba-tiba dapet harganya 1 miliar, 2 miliar, ya itu nasib lu lah. Tapi kalau lu beli 1 miliar hari ini, besok turun 800 juta, kemudian menangis, kemudian apa-apaan ini, apa nih, ya berarti kalian belum siap jadi investor. Bitcoin cara menghitungnya beda. Jangan paksakan dengan cara menghitung saham. Jangan paksakan dengan cara menghitung emas, properti, dan lain-lain. Investasi ya investasi. Bitcoin, emas, saham, udah. Masuklah ke sesuatu yang Anda pahami. Masuklah ke sesuatu yang Anda mengerti. Titik. Sesimpel itu. Kalau nggak ngerti, ya nggak usah. Kalau ngertinya saham aja. Lebih cuan. Kalau lu bisanya jual beli rumah, properti, sudah di situ saja. Kalau masuk ke tempat lain, pelajari dulu, tahu dulu basicnya, alasan saya mau membeli itu dalami dulu, baru kemudian buy. Dan kalau sudah tahu alasannya, akan naik, pasti akan naik karena A, B, C, D, F. Tapi tanya baliknya juga, bisa saja loh tadi menjadi bisa saja. Kok gitu? Bisa saja yang tadinya kita begini, tiba-tiba begini. Ada hitungannya, ada kalkulasinya, ada caranya guys. Nah, cara itulah yang perlu kalian cari. Cara itulah yang perlu kalian gali. Kalau nggak ada itu, ya nggak usah. Simple.